Isinya ID, isi cash dan pinjam yuk. Mana yang aman di sini Mbak? Yang aman itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini masih aman gak sih di bulan April untuk digalbay? Nah, kita akan bahas pinjol-pinjol apa saja yang masih aman. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada seorang teman yang memberikan postingan di Instagram yang mana dia stres banget kredit pinjol dan hampir menjual seluruh organ tubuhnya, yang penting utangnya lunas. Nah, kita baca postingannya. Saya mau jual organ dalam entah apa yang masih berfungsi, tapi ini serius ya, izin bantu share ke siapapun, siapa tahu ada yang membutuhkan, tapi yang resmi bukan yang legal. Ada saya kena pinjol pakai data saya dan ternyata dia nggak bisa bayar, dan yang setiap harinya ditagih saya, dan saya nggak tahu harus kayak gimana. Hampir mau meledak rasanya otak saya. Saya sadar itu salah adik saya karena adik saya nggak bisa bertanggung jawab. Saya takut setiap hari harus memikirkannya bagaimana, dan saya nulis ini secara sadar. Saya ngelakuin semua demi mama saya. Saya nggak mau mama saya kenapa-kenapa. Siapapun yang membutuhkan, entah itu ginjal, hati atau apapun, boleh DM ke saya. Nah, inilah bentuk dari mereka-mereka yang sudah stuck, nggak tahu mau ngapain lagi ketika diteror sama pinjol, bahkan kurangnya informasi dan kurangnya keterbukaan kepada sesama yang kena pinjol. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya minta jangan pernah berpikir seperti ini. Sesulit apapun hidup kalian, walaupun kalian merasa aku nggak mau bundir, tapi aku mau menyelesaikan ini dengan jual apapun yang ada di tubuhku, karena untuk harta benda aja aku nggak punya. Nggak usah ya, saat ini gagal bayar, tunda bayar itu masih dimaklumin. Belum ada namanya hukum untuk menjerat kalian. Tidak ada namanya penjara yang bisa memenjarakan orang galbay. Kalaupun ada, itu galbay perusahaan yang nilainya sudah miliaran bahkan triliunan, dan itu pun sampai ke pengadilan dulu, bukan gujuk-gujuk dia datang ke rumah kalian terus mau menyeret kalian ke penjara. Nggak ada. Nggak usah berpikiran yang terlalu berlebihan yang membuat kalian stres sendiri. Ingat, orang yang galbay ratusan juta itu lebih banyak ketimbang kalian. Jadi tetap stay, berpikir positif dan perbanyak informasi gitu ya. Dan lanjut lagi dari itu, saya mau update lagi nih buat teman-teman semuanya yang masih bertanya-tanya, Mbak, di bulan April ini mana yang masih aman? Mbak, di bulan ini mana yang masih aman? Keluar kondar nggak atau gimana ya? Nah, saya tekankan lagi kepada teman-teman semuanya, semua pinjol itu hampir semuanya keluar kondar. Ya, jadi kalau kalian galbay, terima aja resikonya keluar kondar. Cara ngatasinya gimana? Kunci sosmed kalian, biar nggak terlalu jauh dia main-main ke sosmed. Kalau dia keluar kondarnya ke teman saudara, kalian minta maaf saja sama saudara teman-teman kalian sudah mengganggu kehidupan mereka, dan minta mereka untuk blokir. Sampaikan, data saya dipakai orang, saya lagi belum bisa membayar, saat ini teman saya sedang lari, dan banyak lagi alasan-alasan yang bisa kalian ungkapkan sehingga teman kalian nanti itu akan melupakan segalanya karena mereka sendiri punya masalah. Jadi jangan pernah takut untuk disebar data, karena sebar data itu ada waktunya mereka untuk berhenti, nggak setiap hari kok gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Ini untuk pinjol-pinjol yang paling banyak kalian gunakan ya. Yang pertama itu adalah KTA Kilat, Kredit Pintar, Klik A2C. Itu masih aman nggak untuk digalbay? Kalau KTA Kilat Klik A2C nya itu masih aman untuk digalbay, tapi kalau kredit pintarnya nggak aman ya, sudah tahu sendiri ya. Kalaupun mau digalbay kredit pintarnya boleh, asal kalian harus kuat mental, karena DC-nya hampir menyeluruh di Indonesia. Walaupun di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu jarang, tapi tetap akan ada yang datang, biasanya dari pihak ketiga gitu ya. Lanjut lagi, Rupiah Cepat, Indodana, Julo aman nggak untuk digalbay? Nah, kalau untuk Julonya kemungkinan aman untuk digalbay karena memang DC-nya sangat-sangat random. Kalau untuk Rupiah Cepat dan Indodana, kalau kalian mau galbay kan harus siapkan mental banyak-banyak. Ya, ini untuk wilayah Jawa
ya. Kalau untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke sana, kemungkinan rupiah cepat Indodana tidak ada, tapi keluar kondarnya banyak. Ya, kalau itu dananya kan rajin itu di wilayah Jakarta dan rupiah cepatnya. Nah, DC lapangannya ini pasti datang ke rumah kalian. Jadi harus lebih kuat mental dan jangan pernah nego ke DC. Gitu ya. Kemudian pinjamin dana rupiah, dana kini. Nah, dana rupiah itu untuk digalbaikan itu boleh, tapi saat ini dana rupiah kan sudah tidak menyalurkan pinjaman, aplikasinya sudah tidak ada. Nah, yang dikejar saat ini adalah kalian yang galbay-galbay lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jangan kaget ya datangi DC karena sudah banyak sekali yang info. DC-nya kalau sudah datang ke tempat kita, dia bisa 2-3 kali lagi datang. Setelah itu dia akan abaikan dan mengejar yang lain. Itu untuk wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah luar juga ada, tapi masih sedikit DC-nya. Kalau untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ke timur sana, hampir belum ada yang datangi DC. Begitu juga dengan pinjamin dana kini, hampir tidak ada DC lapangan. Ya, lanjut lagi Singa ID, isi cash dan pinjam yuk. Mana yang aman di sini, Mbak? Yang aman itu adalah isi cash. Ya, sekalipun dia keluar kondar tapi tidak separah pinjam yuk dan Singa ID. Singa ID DC lapangannya ada wilayah Jogja, kemudian wilayah Jawa ya. Jogja, kemudian untuk wilayah Jabodetabek itu ada DC lapangannya dan mulai rame. Kalau pinjam yuk sendiri hanya di sekitaran Jakarta saja, Jabodetabek, selebihnya masih aman. Lanjut lagi Finplus, Uangmi, kemudian Danaku ataupun Trust IQ, aman gak dia galbay? Untuk Uangmi-nya ada DC lapangan teman-teman ya, Finplusnya juga, tapi baru di sekitaran Jabodetabek. Kalau Trust IQ-nya itu tidak ada, hampir di seluruh Indonesia itu tidak ada. Trust IQ atau yang sudah berubah nama menjadi Danaku, hampir itu tidak ada semua DC lapangannya. Lanjut lagi ada Pundi, Evoji, GoPayLater, Gojek, ada DC lapangannya, ada semuanya ini di wilayah Jabodetabek sampai ke Bandung. Kemudian Vindaya itu ada di wilayah Sumatera, Vindaya itu adalah GoPayLater, Gojek. Ya, untuk di Padang ada di kotanya, untuk di Lampung ada di kotanya. Kalau untuk Kalimantan belum ada, Sulawesi ke sana tuh belum ada. Evoji Mbak ada Pundi itu untuk di wilayah Jabodetabek saja, selebihnya tidak ada gitu ya. Datangnya kapan? Rata-rata itu mereka akan datang setelah 2 bulanan ke atas. Jadi kalau misalnya galbenya masih baru-baru terus langsung diancam, itu abaikan saja karena nggak akan datang di sini. Itu ya. Lanjut lagi Batumbu, pinjam duit cash cepat cicil. Nah, yang ada di lapangannya itu paling cash cepat saja. Ya, itu pun juga random sekali, hanya Jabodetabek. Yang lainnya masih aman. Aman DC lapangan tetapi tidak aman teroran. Gitu ya. Lanjut lagi, itu ada Krediwan, Solusiku, Cairin, Uku, Kredito. Nah, untuk DC lapangannya paling hanya Krediwan aja dan juga Cairin yang ada DC lapangannya. Itu pun hanya Jabodetabek. Wilayah dari itu tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Kalau untuk di Jawa pun, di Jawa Timur, Malang segala macam itu tidak ada, hanya Jabodetabek saja. Datangnya kapan? Nanti setelah 2 bulan 3 bulan galbay. Gitu ya. Nanti lagi ada Pundi, Shopee, Monas, kemudian lagi Kredit Fast. Nah, DC lapangannya itu paling ada, itu adalah ada Pundi sama Kredit Fast. Selebihnya tidak ada. Shopee Jabodetabek itu setelah dari Lebaran kemarin sampai sekarang belum ada yang info datangin DC. Paling kemarin-kemarin awal-awal tahun baru aja DC lapangannya ada. Selebihnya masih aman. Ya, untuk Kredit Fast di daerah Pulau Jawa itu lumayan banyak karena dia berbarengan dengan Kredivo. Ya, DC lapangannya itu nyambi dari Kredivo teman-teman ya. Kemudian lanjut Indosaku, Bantu Saku, kemudian Samir. DC lapangannya ada nggak Mbak? Paling itu adanya si Samir. Kemudian Bantu Saku itu ada tapi Jabodetabek saja. Samir itu ada di wilayah Jogja, Semarang itu ada ya teman-teman ya. Kemudian untuk di luar dari itu tidak ada. Lanjut lagi Uatas, kemudian lagi TikTok PayLater, Lazada,
kemudian itu si bank itu ada isi lapangannya enggak. Jawabannya itu paling Watas di Tokpaleter. Si bank itu pun wilayah Jabodetabek saja. Kalau untuk Tokpaleter itu informasinya sudah ada di daerah Jawa Timur. Watas paling sampai ke Bandung saja. Selebihnya itu masih aman. Jadi kalau kalian saat ini masih galbay, lanjut saja galbay. Banyak yang mengatakan ngeri mbak didatangin DC. Banyak juga mengatakan alhamdulillah DC-nya baik. Artinya apa? Mau kalian didatangin DC, tidak didatangin DC, yang perlu kalian siapkan adalah mental. Kalau saat ini kalian sudah siap untuk galbay, artinya saya tidak akan pernah takut untuk dipermalukan. Saya tidak takut untuk ditagih, saya tidak takut untuk sebar data. Karena apa? Itu ada masanya. Mereka akan mandek berhenti kalau saya sendiri sudah tidak menangkapi mereka. Kalau saya masih memelah, masih mohon kemurahan hati mereka, masih menangkapi mereka, pasti saya akan dijadikan target selanjutnya. Karena apa? Saya tergolong nasabah yang baik. Pinjol tidak butuh nasabah yang baik, pinjol butuh uang mereka kembali, itu dia kuncinya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih gagal bayar, tunda bayar, lanjutkan yang terbaik buat hidup kalian. Yang penting kuncinya adalah konsisten dalam melakukan hal itu. Jangan pernah takut dengan segala apapun ancaman, jangan baca WA DC, jangan percaya omongan orang yang ingin membantu kalian, karena galbay mandiri saat ini itu lebih baik. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.